Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witrah. Allah itu suka barang-barang ganjil. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan saya ta'zimi hadratul kurama, para alim ulama yang kami hormati dan kami ta'zimi, wa nakhussu bidzikri pengasuh pondok pesantren Ar-Rahmaniyah Kiai Rodi Idris, dan saya hormati dan saya ta'zimi wa nakhussu bidzikri Kiai Haji Ataullah selaku pengasuh pondok pesantren As-Sirajiyah alladzi sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan, dan yang kami muliakan wa nakhussu bidzikri Kiai Ihsan Busiri, dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya ta'zimi para asatid dan asatidah beserta seluruh jajaran para undangan dan segenap santri dan santriwati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya, rasa hormat saya kepada santriwan dan santriwati. Mudah-mudahan yang hadir di majlis malam hari ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya takdimi semua aparat serta instansi pemerintah yang telah sudi merekomendasikan acara malam ini dengan sempurna. Mudah-mudahan acara malam ini diberikan kelancaran oleh Allah dan tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia ini terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, telah banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada sang paripurna junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengangkat kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yaitu dinul Islam. Hadirin para undangan yang berbahagia, alhamdulillah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, di malam hari ini Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah mengadakan Lailatul Musamahah yang ke-34. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah ini tetap maju, tetap jaya, dan menjadi wajah-wajah untuk umat semuanya. Dan mudah-mudahan dengan adanya haflatul imtihan ini kita semua bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka. Karena apa? Haflatul imtihan ini bukan untuk santri, melainkan untuk alumni. Bahkan saya ingat ucapan Al-Mukarram wal Mukhtaram
Abah Yai almarhum wal maghfurlah Kyai Idris Abdurrahman, bahwasanya imtihan ini adalah wajib buat alumni. Karena apa? Dengan adanya imtihan, alumni bisa nyambung sama gurunya, alumni bisa bertemu dengan guru-gurunya. Makanya dari itu diadakan acara imtihan setahun satu kali, biar santri bisa nyambung terhadap gurunya. Kita boleh menghormati orang lain, tapi hormati dulu gurunya. Kita boleh memuliakan orang lain, muliakan dulu gurunya. Kadang-kadang sekarang Pak, Bu, orang lain dimuliakan, gurunya yang pernah mengajarkan kita itu tidak pernah dimuliakan. Kadang-kadang wali songo sampai, akan tetapi gurunya yang meninggal dunia tidak pernah dingajiin, percuma. Karena apa? Ridhallah fi ridhal waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Ridho Allah itu terletak di ridho kedua orang tua kita. Sekarang banyak orang ziarah wali songo sampai, akan tetapi orang tuanya yang meninggal dunia, kuburannya berada di samping rumahnya, tidak pernah dingajikan. Itu percuma. Jadi sebelum kita memuliakan orang lain, muliakan dulu kedua orang tua kita. Sebelum kita memuliakan gurunya, guru orang lain, muliakan dulu guru kita. Jadi makanya hadirin, kenapa diadakan haflatul imtihan? Biar santri itu nyambung sama muridnya. Bahkan Al-Mukarram wal Mukhtaram almarhum Kyai Haji Idris Abdurrahman itu pernah berdau bahwasanya imtihan ini wajib untuk alumni. Imtihan ini wajib. Kenapa wajib? Karena biar alumni nyambung sama gurunya. Kapan lagi? Takutnya tahun depan kita tidak bisa sampai ke sini. Karena apa? Allah itu, Bu, Pak, Allah itu ada 3 panggilan, yang mana panggilan tersebut itu pasti terjadi kepada kita. Yang pertama, Allah menentukan waktu dan tempatnya, yaitu panggilan haji. Panggilan haji itu waktunya pada tanggal 9 Dzulhijjah, tempatnya di Arafah. Yang kedua, Allah menentukan tempatnya, tapi Allah tidak menentukan waktunya. Jadi ada 3 panggilan. Yang pertama, saya ulangin kembali, ada 3 panggilan yang pasti terjadi kepada kita. Yang pertama panggilan haji, waktu dan tempatnya ditentukan. Waktunya tanggal 9 Dzulhijjah, tempatnya di Padang Arafah. Jadi kalau ada orang berhaji bukan di Arafah, hajinya tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan yang pasti terjadi kepada kita, yang kedua adalah waktunya ditentukan dan tempatnya tidak, yaitu panggilan sholat. Waktunya duhur jam segini ada, waktunya asar jam segini, tapi tempatnya Allah tidak menentukan. Dimanapun orang bersolat itu bisa dilaksanakan, terkecuali di kamar mandi. Dan yang ketiga, Bu, Pak, yang ketiga, panggilan yang pasti terjadi kepada kita, waktu dan tempatnya tidak ditentukan, yaitu panggilan maut, panggilan ajal. Kapan Allah memanggil kita, itu Allah tidak akan memberitahukan kepada kita. Makanya mumpung nyawa kita masih ada, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, perbanyak membaca zikir kepada Allah. Karena apa? Allah mencabut nyawa kita tidak pamit, Bu, tidak pamit, Pak. Kadang-kadang sekarang kita sehat, besok sudah meninggal dunia. Kalau sekarang kita berada di dunia, kita bisa berbohong, tapi nanti di hadapan Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hadapan Allah tidak ada orang yang bisa berbohong. Karena apa? Mulut kita dikunci. Yang menjawab pertanyaan kita adalah anggota tubuh kita. Misalkan Allah bertanya, wahai fulan,
Dulu di dunia apa yang kau kerjakan? Tangan menjawab, ya Allah, dulu saya sering menyakiti hati kedua orang tua saya. Dulu saya sering membentak bapak dan ibu saya. Kaki menjawab, iya ya Allah, saya saksinya. Karena pada waktu itu saya yang melangkahkan kaki. Tidak ada ceritanya orang yang bisa berbohong di hadapan Allah. Jadi marilah bapak dan ibu, mumpung nyawa kita masih ada, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Yang penting taubatan nasuha. Sebesar apapun maksiat kita, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, ingat Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Allah mempunyai sifat Ar-Rahim. Tapi jangan pernah kecil hati, Bu. Jangan pernah kecil hati, Pak. Yang penting kita bertaubat taubatan nasuha. Apa nasuha? Tidak mengulangilah lagi. Hadirin para undangan yang berbahagia, jadi marilah mumpung kita berada di tempat yang mubarak ini, berada di tempat yang majlis ini, kita doakan mudah-mudahan pondok pesantren Ar-Rahmaniyah tambah maju, tambah jaya. Karena apa? Ilmu nurun wa nurullah la yuhdali asin. Ilmu itu cahaya, dan cahayanya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Apa saja maksiat? Maksiat adalah memutus tali kepada guru kita. Kalau sampai kita putus dengan guru kita, jangan harap kita masuk surga. Bau surga pun kita tidak bisa menciumnya. Makanya diadakan haflatul intihan, biar para alumni bisa sowan ke gurunya, para alumni bisa bermuwajahah, bertemu teman-teman lamanya. Itu yang diperlukan. Jadi imtihan ini wajib untuk alumni. Jadi biar alumni itu nyambung kepada gurunya. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, mudah-mudahan acara malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah dan tidak ada hambatan. Dan mudah-mudahan yang hadir di majlis ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah lancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan apapun yang Bapak Ibu inginkan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, harapan kita semoga kita senantiasa dapat mengambil segala hikmah dari Lailatul Musamahah yang ke-34 di Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah ini. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.